warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat, welcome back to my channel Novita Dewi. Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan buku saku untuk pendidikan anak usia dini dengan 12 macam topik. Di antaranya bermain sains, media daring, tutorial Webex, Zoom, dan Google Drive, pengasuhan positif, bermain musik dan gerak, bermain bahasa di rumah dalam melaksanakan belajar dari rumah, penilaian perkembangan anak selama belajar dari rumah, rencana pelaksanaan pembelajaran, bermain seni kriya, bermain matematika yang menyenangkan dengan anak di rumah, mengenal dukungan psikologis awal bagi orang tua anak usia dini, pentingnya bermain bagi anak usia dini, membangun komunikasi positif antara guru PAUD dengan orang tua murid selama kebijakan belajar dari rumah. Nah, 12 topik buku saku yang telah diterbitkan oleh Direktorat PAUD Kemdikbud tahun 2020 ini menurut saya bagus-bagus banget dan rekom banget untuk kita pendidik, terutama di jenjang pendidikan anak usia dini. Nggak hanya pendidik juga sih, buku-buku saku ini juga cocok loh untuk orang tua bagi anak usia dini. Di video kali ini saya akan mereview atau mengulas salah satu buku PAUD tersebut dengan topik pentingnya bermain bagi anak usia dini. Penasaran kan bagaimana isinya? Stay tune terus ya. Dalam buku saku ini ada beberapa bahasan. Yang pertama, pentingnya main. Yang kedua, apa sih alat main itu? Yang ketiga, mengapa alat main itu penting bagi anak? Yang keempat, apa manfaat alat main? Yang kelima, seperti apa ya alat main itu? Yang keenam, di mana saja anak bisa bermain? Yang ketujuh, tips praktis untuk orang tua. Dan yang kedelapan, ada beberapa contoh kegiatan bermain yang dapat dilakukan anak ketika di rumah. Sebelum mengetahui pentingnya bermain, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari bermain. Bermain itu merupakan kebutuhan bagi setiap anak, karena setiap anak itu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dimanapun dan kapanpun anak berada, pasti mencari sesuatu untuk dijadikan mainannya. Anak akan merasa senang, bahagia, tertawa lepas, rileks atau santai ketika dia sedang bermain. Pentingnya kegiatan bermain bagi anak usia dini karena melalui bermain, anak usia dini itu dapat mengembangkan kognitifnya seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan menguasai pengetahuan-pengetahuan baru. Selain itu, melalui bermain, anak-anak juga bisa mengembangkan rasa percaya dirinya, menumbuhkan kemauan untuk berbagi, dan juga dapat melatih fisik motoriknya seperti otot-otot tangan, lalu juga menghasilkan gerakan-gerakan baru, dan juga melatih ketahanan fisik tubuhnya. Selain itu, melalui bermain, anak juga dapat melatih konsentrasi, membangun ketekunan, dan belajar untuk mengambil resiko. Selain itu, melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan kemampuannya untuk bercerita, sehingga anak dapat menambah kosakata yang dimilikinya, serta membantu anak untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain atau temannya. Nah, itu juga pentingnya kegiatan bermain untuk anak usia dini. So, permainan dan bermain merupakan kebutuhan mutlak bagi perkembangan anak usia dini. Kita sebagai pendidik atau orang tua wajib memfasilitasi kebutuhan anak dengan menyediakan permainan
yang mendukung perkembangan anak tersebut. Pastinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Intinya, bermain adalah belajar, dan belajar adalah bermain. Bermain yang menyenangkan akan merangsang anak untuk mengeksplorasi dengan benda-benda di sekitarnya, sehingga anak menemukan pengetahuan-pengetahuan baru melalui kegiatan tersebut. Apa itu alat main? Alat main di sini diartikan segala benda yang dapat berfungsi untuk dijadikan alat bermain anak yang aman, tidak beracun, tidak membahayakan keselamatan anak, dan mudah dijangkau anak sehingga anak dapat melakukannya sendiri. Alat main di sini dapat ditemukan di sekitar lingkungan anak. Dapat dilihat langsung, dapat diraba, dapat dikelindingkan, dapat diputar, digoyang-goyangkan, atau juga dapat dibuat dari berbagai macam bentuk. Mengapa alat main penting bagi anak? Alat main penting bagi anak karena dapat menstimulus perkembangan anak. Anak dapat belajar, bereksplorasi, bereksperimen, dan menginvestigasi lingkungan sekitarnya. Bermain dengan menggunakan alat main yang tersedia dapat mengarahkan dan mendorong anak untuk menjadi seseorang yang kreatif, penuh inisiatif, dan menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat digunakan ketika dia dewasa. Apa sih manfaat alat main itu? Manfaat alat main ada beberapa. Yang pertama, dapat mengembangkan aspek perkembangan anak. Di sini seperti aspek 6 ya, nilai agama dan moral. Di sini anak dapat diajak untuk beribadah, berdoa sehari-hari, atau kegiatan beribadah bersama. Yang kedua, ada fisik motorik. Ada fisik motorik kasar dan fisik motorik halus. Fisik motorik kasar seperti merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan masih banyak yang lain. Sedangkan fisik motorik halus seperti anak-anak ketika membuat sesuatu dengan kedua tangannya, bermain plastisin atau play-doh. Yang ketiga, untuk aspek perkembangan seni. Di sini anak bisa menggambar, melukis, dan masih banyak yang lain. Untuk penanaman sikap kesehatan dan perilaku keselamatan, di sini bisa menggosok gigi, mandi 2 kali sehari, merapikan pakaian, mencuci baju, seperti itu. Manfaat yang kedua dari alat main yaitu mengembangkan keterampilan inquiry. Di sini anak tertarik pada sesuatu yang belum pernah atau baru saja dilihatnya. Anak aktif bertanya dan mencoba atau melakukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan dan rasa ingin tahuan tersebut. Manfaat alat main yang ketiga yakni mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Alat main atau benda-benda di rumah yang digunakan anak untuk bermain dapat memungkinkan anak untuk menggunakan imajinasinya secara bebas dan berani mengambil resiko. Kreativitas dapat membuat anak untuk melakukan kegiatan mengeksplorasi, bereksperimen, mengubah, memecahkan masalah, dan berorientasi pada proses bukan pada hasil. Untuk mengembangkan kreativitas diperlukan peran penting orang tua, tidak terlepas dari peran penting orang tua ya. Anak dapat dilibatkan dalam berbagai macam aktivitas orang tua seperti menyapu, mengepel, memasak, berkebun, membersihkan kamar tidur, membersihkan kamar mandi, dan kegiatan yang lainnya. Ketika anak bermain di alam terbuka, anak akan mengikuti imajinasi dan minatnya,
sehingga kegiatan bermain akan mengalir sesuai dengan kreativitas dan itu terlihat secara spontan. Manfaat alat pemain yang keempat yaitu mengajarkan anak untuk bertanya. Aktivitas bermain akan membuat anak berpikir dan memancing anak untuk bertanya, sehingga butuh pendampingan atau pengawasan dari orang tua ketika anak bermain. Seperti apa sih alat main di rumah? Alat main di rumah atau benda-benda yang dapat digunakan untuk bermain di rumah dapat berupa lost part atau material lepasan apapun dari bahan alam, daur ulang, ataupun buatan pabrik. Dari bahan alam seperti contohnya bunga, daun, buah, ranting, batu, kerang, dan masih banyak lainnya dari bahan alam yang tidak diolah. Untuk bahan daur ulang seperti kardus bekas, kaleng bekas, botol bekas, dan masih banyak lainnya. Untuk buatan pabrik seperti peralatan rumah tangga, peralatan dapur, peralatan kamar mandi, ataupun mainan-mainan jadi yang dibuat oleh pabrik. Nah, selanjutnya di mana saja ya anak dapat bermain ketika di rumah? Di buku saku PAUD ini ada beberapa tempat di mana anak bisa bermain. Yang pertama, anak dapat bermain di dapur, ruang makan, ruang keluarga, kamar mandi, halaman atau teras rumah, dan juga di kamar tidur. Di sini juga sudah ada alat dan bahan yang dapat ditemukan di tempat-tempat tersebut serta kegiatan-kegiatan mainnya. Selain itu juga ada tips praktis untuk orang tua serta beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan anak ketika bermain di rumah. Untuk kalian yang ingin membaca buku saku PAUD tersebut, kalian bisa mengunduhnya. Untuk link pengunduhannya sudah saya tuliskan di deskripsi video ini ya. Itu tadi ulasan mengenai buku saku PAUD dengan topik pentingnya bermain bagi anak usia dini yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian. See you on my next video. Dadah!